Kasus KCPI yang melibatkan penculikan dan pembunuhan kepala cabang Bank BUMN telah menarik perhatian publik dan media. Dalam kasus ini, tersangka C alias Ken dan Dwi Hartono berencana untuk memindahkan dana dari rekening Dorman ke rekening penampung yang telah disiapkan. Korban Muhammad Ilham Pradipta dipilih secara acak berbekal kartu nama korban. Penyidikan menunjukkan bahwa para tersangka telah mencari kepala cabang bank untuk kerjasama sebelum penculikan gagal. Penyidikan juga menunjukkan bahwa tersangka C baru sekali melakukan kejahatan dengan motif Dorman. Bagaimana kronologinya? Yuk kita simak. Peristiwa ini bermula pada Juni lalu ketika salah satu pelaku bernama Chandi alias Ken bertemu dengan pelaku lainnya, yakni Dwi Hartono. Saat itu Chandi yang memiliki data sejumlah rekening dorman di beberapa bank berencana membedakan dana dari rekening tersebut ke rekening penampungan yang sudah disiapkan. Untuk merealisasikan rencana itu, Chandi membentuk tim IT. Namun pemindahan dana dari rekening dorman ke rekening penampungan tetap membutuhkan persetujuan dari kepala bank. Kata TBK dalam jumpa pers di Polda Metro Jaya Selasa 16 September, sehingga pelaku atas nama C alias K mengajak DH untuk mencari kepala cabang atau cabang pembantu yang bisa diajak kerjasama dalam rangka pemindahan uang tersebut. Di tanggal 30 Juli, Chandi ketemu dengan Dwi Hartono dan pelaku lainnya AAM karena memiliki informasi terkait data rekening dorman di Bank BRI. Dalam pertemuan itu, Chandi menyatakan upaya pendekatan ke KCP tidak berhasil. Namun Chandi mendapatkan kartu nama Ilham dari orang-orangnya di lapangan yang mencari KCP. Dalam pertemuan itu, Chandi mengajukan dua opsi. Pertama, pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kemudian korban dilepas. Kedua, pemaksaan yang dengan kekerasan atau ancaman yang berujung pada penghilangan atau membunuh korban. Di tanggal 31 Juli, Chandi bersama Dwi Hartono dan AM kembali bertemu untuk menentukan opsi yang akan dijalankan. Di tanggal 12 Agustus, Chandi memutuskan melalui WhatsApp untuk memilih opsi pertama, yakni memaksa korban dengan kekerasan atau ancaman lalu melepaskannya. Sabtu 16 Agustus, Dwi Hartono mengajak pelaku lainnya JP bertemu di wilayah kota wisata Cibubur, Kabupaten Bogor. Dalam pertemuan itu, Dwi Hartono bertanya apakah JP mempunyai kenalan kelompok preman yang bisa melaksanakan penculikan. Ucap mereka, kelompok ini boleh dari sipil ataupun boleh dari aparat. Tanggal 17 Agustus, sekitar pukul 9 WIB, JP mendatangi rumah prajurit Kopassus TNI AD, Sersan Kepala Serka N sebagai upaya menindaklanjuti permintaan Dwi Hartono. Namun Serka N meminta untuk dipertemukan dengan orang yang menyuruh JP. Setelah itu, Dwi Hartono, JP, AAM, dan Serka N bersua di salah satu kafe daerah kota wisata Cibubur sekitar pukul 20. Dekat Swira, jadi dalam pertemuan tersebut ada 4 orang yang hadir dengan tujuan untuk membahas terkait persiapan untuk dilakukan penculikan terhadap korban. Tanggal 18 Agustus, Dwi Hartono, AAM, JP, dan SRN bertemu lagi di salah satu kafe wilayah kota wisata Cibubur untuk kembali membahas persiapan penculikan. Di dalam pertemuan disimpulkan bahwa Dwi Hartono dan AAM bertugas menyiapkan tim yang akan mencari alamat serta mengikuti korban. Setelah pembagian tugas ini, Serka N menghubungi prajurit Kopassus TNI AD Kopral 2 atau Kopda FH untuk menyiapkan tim penculik terhadap korban. (19 Agustus 2025 sekitar pukul 10),
Kopda FH menghubungi pelaku eras keduanya sepakat bertemu di wilayah Cijantung, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Tak lama kemudian eras datang bersama pelaku EG alias B, Buron, REH, dan AT. Dalam pertemuan itu, Kopda FH menunjukkan foto Ilham kepada mereka sebagai target penculikan untuk kemudian diserahkan kepada tim yang telah disiapkan JP. Selain menyiapkan tim untuk membuntuti dan menculik korban, TH, AAM, dan JP juga mencari safe house sebagai tempat untuk memaksa korban melakukan pemindahan dana. Dan inilah 20 Agustus, usai membuntuti korban, Ilham diculik oleh Eras, REH, EG alias B Buron, CRS, AT, dan EWB di area parkir supermarket wilayah Pasar Rebo, Jakarta Timur sekitar pukul 15.30. Dalam penculikan itu, para pelaku gunakan kendaraan Toyota Avanza putih. Setelah menculik, tersangka klaster penculikan ini membawa korban untuk diserahkan kepada tim yang lain, yakni JP, SRKN, pelaku MU, dan DSD. Jelas Wira, dalam serah terima tersebut, korban yang tadinya di Avanza warna putih digeser ke mobil Fortuner hitam, tepatnya di Kemayoran, Jakarta Pusat, sekitar pukul 21 WIB. CP, SRKN, MU, dan DSD menunggu kedatangan tim penjemputan yang telah disiapkan oleh Candi untuk dibawa ke safe house. Namun tim penjemputan tidak kunjung datang. Belakangan diketahui bahwa safe house itu rupanya malah disewa oleh orang lain. Tegas dia karena tim penjemput tidak kunjung datang, sedangkan kondisi korban semakin lemas akibat penganiayaan. Akhirnya korban dibuang di daerah Serang Baru, Cikarang, dalam kondisi kaki tangan masih terikat dan mulut terlapang. Muhammad Ilham Pradipta ditemukan tewas di area persawahan Sawah Kampung Karang Sambung, Desa Negasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi pada Kamis 21 Agustus lalu sekitar pukul 5.30. Mayat korban pertama kali ditemukan oleh salah satu warga yang tengah mengembala sapi di area persawahan. Saat pertama ditemukan, saksi melihat korban dalam kondisi tangan dan kaki terikat serta mata terlilit lakban. Setelah penemuan tersebut, warga langsung melapor ke perangkat desa dan aparat kepolisian setempat. Selanjutnya, petugas kepolisian mendatangi tempat kejadian perkara dan menemukan mayat dengan kondisi tubuh penuh luka lebam. Kasubdit Jatan-Ras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya AKBP Abdul Rahim mengungkapkan penganiayaan terhadap Ilham berlangsung di dalam mobil Toyota Avanza dan Toyota Fortuner. Di Avanza, pada saat dilakukan tersebut kemudian diikat. Si korban ini melakukan perlawanan, tidak nurut, ujar Abdul dalam jumpa pada Selasa, sehingga melakukan pemukulan sampai dia lemas sehingga bisa dilakukan mengikat tangannya, kemudian dilakukan matanya, tambah dia. Usai penyerahan korban ke mobil Toyota Fortuner, Ilham kembali mengalami penganiayaan. Di Fortuner, korban juga dipukuli karena memang korban ini memberontak terus, tidak nurut menurut hasil investigasi kami, sehingga korban ini terus dipukuli sehingga korban lemas sehingga tidak berdaya lagi, kemudian dibuang, kata Abdul. Ucap dia lagi, menurut pengakuan para tersangka, pada saat dibuang masih bergerak tapi sudah lemas. Dalam peristiwa ini, pemindahan rekening Dormat milik Candi ke rekening penampungan belum terjadi. Dalam kasus ini, polisi menjerat ke-15 tersangka dengan pasal 328 ayat 3 dan atau pasal 333 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP terkait masalah tidak dikenankan pasal 340 tentang pembunuhan berencana. Karena kami lihat dari niatnya dari awal, ucap Wira. Kalau 340 betul-betul niatnya membunuh dengan dia merencanakan, tapi dalam kasus ini bahwa niat daripada si pelakunya adalah melakukan penculikan, namun akhirnya mengakibatkan korban meninggal dunia, tegas dia lagi.
korban sudah dimakamkan. Almarhum meninggalkan seorang istri dan 2 anak yang masih kecil. Dalam kehidupan sehari-harinya, Ilham dikenal sebagai sosok penyayang keluarga dan bekerja keras. Sahabat dekat almarhum sejak SMP, Toto Sugiarto, turut merasakan duka mendalam. Ia mengenang Ilham sebagai pribadi rendah hati dan yang suka bercanda. Toto juga menuturkan bahwa komunikasi terakhir mereka terjadi pekan lalu, bahwa bukan sudah ada rencana untuk bertemu di Jakarta. Namun rencana itu tidak pernah terwujud karena peristiwa tragis yang menimpa Ilham. Hal senada disampaikan oleh Ketua RT 0411 Aris Karsa. Menurutnya meski Ilham kini lebih banyak tinggal di Jakarta, ia tetap dikenal ramah di lingkungan tempat tinggal masa kecilnya. Ini adalah, kalau kalian spawn di sini benar-benar bahaya banget, karena ini adalah spawn di pulau yang mana ada villager outpost. Kira-kira berani nggak ya melawan mereka tanpa senjata? Atau bagaimana dengan yang satu ini? Ini adalah pemandangan gunung yang sangat menakjubkan. Ditunggu setelah kita tentang scene Minecraft yang satu ini. Scene Minecraft yang baru aja spawn bikin takjub sekaligus takut. Apa saja ya? Ditunggu sesaat lagi deh.